Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mengkaji manusia menurut agama Islam. Ada pendapat perlu kita kaji benar atau salah. Asal usul manusia itu asalnya dari monyet atau kera. Itu menurut teori Darwin. Bagaimana menurut pandangan agama Islam? Benarkah atau tidak manusia itu asal-usulnya dari kera atau monyet? Memang ada persamaan secara tubuh, ya. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada perut, ya. Kemudian juga ada mulut, ya. Ada akal juga. Tetapi apa yang membedakan antara manusia dengan hewan atau dengan kera itu? Yang membedakan akalnya. Manusia bisa berpikir lebih luas, ya. Bisa membedakan mana baik, mana buruk. Nah, ini akal manusia. Tetapi kalau akalnya hewan, itu ada insting. Ada dengan instingnya, dia mengetahui juga ini baik, ini buruk, tetapi tidak mengerti kaitan dengan soal agama, ya. Soal aturan dari Tuhan. Karena insting saja, dia lapar, ya, ingin makan, dia haus, ingin minum, tahu. Kalau kita tunjukkan pukulan-pukulan, misalnya mau dipukul, dia takut juga. Dia lari juga. Tapi begitu kita yang nanti nggak ada di tempat itu, dia datang lagi. Nah, itulah hewan, ya. Nah, ini bedanya manusia dengan hewan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 95. Makhluk paling unik dijadikan dalam bentuk yang paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian akan kami kembalikan manusia itu kepada derajat paling rendah, kecuali orang-orang yang beriman, ilaladina amanu wa amilus solihati, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Insya Allah kedudukannya, martabatnya akan tetap baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memiliki potensi daya kemampuan yang mungkin dikembangkan beriman kepada Allah. Nah, ini silakan baca Quran surat Al-A'raf ayat 172. Manusia diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, ya, beribadah kepadanya, artinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Lihat surat Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pengelola isi dunia ini, ya. Silahkan diambil manfaatnya, hikmahnya untuk kehidupan manusia sebagai pemimpin. Nanti tergantung nasibnya, apa pemimpin di negara, apa pemimpin di dalam rumah tangga, ya. Tergantung nasibnya, ya, dia sebagai pemimpin, ya. Ini kemudian manusia dibekali akan dan perasaan yang dan kehendak dapat memilih. Ada perasaan di dalam hati,
mana baik, mana buruk yang dijalankan. Tetapi ini semua ada akibat perbuatannya. Kalau berbuat baik, insya Allah hasilnya baik. Kalau berbuat buruk, insya Allah hasilnya buruk. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal baik walaupun sebesar atom, zarah kecilnya, ya, maka dia akan melihatnya. Barang siapa yang berbuat tidak baik, buruk, sebesar atom kecilnya, maka dia akan melihatnya juga hasil perbuatannya. Secara individu, manusia bertanggung jawab atas pekerjaannya. Semua manusia nanti akan bertanggung jawab atas perbuatan pekerjaannya sendiri. Tidak bisa diambil alih, dioperkan kepada orang lain. Ya, ditebus oleh dirinya sendiri. Tidak bisa ditebus oleh orang lain. Ya, dengan cara bagaimana? Ya, menyadari, ya, kemudian dia minta ampun, istighfar, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan diampuni oleh Allah. Ya. Hari ini tobat pada dosa yang telah lalu. Terus sekarang berbuat lagi, ya tobat lagi yang sekarang. Itu kata Ibnu Qayyim. Ya. Dia berpendapat seperti itu. Karena manusia ini memang al-insanu, ya, mahalul khoto'i wa nisyan, manusia itu tempat lupa dan salah. Tetapi jangan dijadikan alasan terus-terusan. Ya, karena tempat salah, tempat lupa, akhirnya terus-terusan. Ya. Ya. Kemudian manusia itu berakhlak, ya, berakhlak mulia, berperilaku yang baik ini. Ya. Selanjutnya perlu Anda ketahui juga proses kejadian manusia. Anda harus bisa menguraikan bagaimana proses kejadian manusia. Proses kejadian manusia dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dan hadis Nabi. Tahapan kejadian manusia yang pertama air nutfah. Ya, air nutfah itu air yang ditumpahkan, air sperma laki-laki dan ovum. Setelah menyatu di dalam rahim ibu, nah disitulah nanti akan menjadi manusia, ya. Atau sperma dan ovum itu ditempatkan dalam tabung, namanya bayi tabung, ya. Boleh atau tidak? Kalau memang spermanya itu sperma suaminya, ovum istrinya, ya boleh-boleh saja, ya. Kemajuan iptek teknologi modern. Tetapi kalau udah beda-beda, spermanya beda, ovumnya beda, nah ini dilarang, ya, oleh agama. Ya, setelah sperma dan ovum menyatu dalam rahim ibu, ya, itu beberapa bulan, 1 bulan, atau nanti akan berubah segumpal darah, ya. Segumpal darah di dalam rahim ini, mu'alakoh, ya. Segumpal darah berubah lagi nanti segumpal daging, ya. Segumpal daging, kemudian tumbuhlah tulang belulang. Setelah ada tulang belulang dan daging dibungkus juga oleh daging, kemudian ada kulit, nah, ya, untuk mengikat daging. Nah, bagaimana kalau manusia nggak ada kulitnya? Dagingnya saja yang ada, ya bisa rontok, ya. Bisa mudah kena penyakit. Sama aja buah-buahan juga itu ada kulit, ya, melindungi bagian daging buah-buahan di dalamnya. Kalau tidak ada kulit, sangat mudah sekali dirusak oleh berbagai macam penyakit, busuk akhirnya.
eh, itu buah. Kemudian setelah itu beberapa bulan lamanya, ya, di dalam hadis itu kan ada dijelaskan, ya, jadilah manusia sempurna, bentuk sempurna seperti manusia. Nah, ini selanjutnya setelah itu eh, beberapa bulan lamanya di dalam rahim ibu, ya, dilahirkan ke dunia, dilahirkan ke dunia manusia sempurna. Nanti beberapa lamanya dia hidup di dunia tergantung ketentuan Allah. Karena waktu 4 bulan itu udah dituliskan jodohnya, rezekinya, celakanya, bahagianya, nasibnya, ya, dan lain sebagainya. Itu sudah ada ketentuan. Bagaimana kalau kita ini sudah ditentukan? Jadi nggak usah lagi kita berdoa-doa, ya, minta panjang umur dan sebagainya, minta rezeki karena udah ketentuan dari Allah. Ya kita wajib berusaha dan wajib berdoa. Nanti akan insya Allah akan dirubah takdir kita ini oleh Allah. Dengan ridhonya, dengan izinnya nanti akan berubah takdir itu. Itu rahasianya hanya yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa dan meminta. Setelah itu bagaimana? Setelah dimatikan, kemudian manusia ini akan hidup kembali. Nah, hidup kembali, disitulah nanti akan adanya perhitungan amal kita. Hisaban, alam hisaban. Masih ada alam-alam yang lain lagi. Jadi disangkanya kalau sudah mati, sudah selesai. Sudah selesai, tidak. Masih ada alam-alam yang akan dilalui lagi oleh manusia setelah kita meninggal di alam akhirat. Alam kubur, alam barzah, alam penantian, ada satu tempat yang tersendiri, ya, yang disediakan oleh Allah tempatnya. Kemudian menunggu hisaban, ada alam timbangan, ada kolam besar, ada alam mahsyar, ada siratal mustaqim, jembatan, ya. Kita jembatan nanti nyebrang di sana bagaikan rambut di belah 7 kecilnya, tergantung amal ibadah kita. Kalau kita amal ibadahnya baik, wah seperti kilat menyambar sampailah ke surga. Tetapi bagi orang yang amalnya sedikit, wah jalannya bisa aja ngesot, ya, ngesot, ya, tahu-tahu menggelimpang aja jatuh ke bawah neraka. Tapi kalau ngesot masih sampai juga alhamdulillah, ya, ke surga walaupun jalannya ngesot, ya, karena banyak dosa. Nah, ini eh semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.